Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan memberikan ulasan tentang penggemukan musiman, yang notabene ini sebenarnya bukan penggemukan, tapi orang menyebutnya penggemukan dikarenakan kambing jantan yang sudah besar niatnya mau dibongkar Idul Adha. Nah, akan saya bongkar rahasianya di sini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah, jadi selepas Idul Fitri atau Lebaran 1 Syawal, itu banyak rahasia yang dimainkan oleh para peternak musiman atau para bakul musiman yang menyimpan uangnya melalui dibelikan kambing kemudian dibongkar Idul Adha. Nah, apakah ini menguntungkan? Apakah sistem ini butuh pakan-pakan yang bagus, pakan-pakan yang bernutrisi tinggi? Nah, simak videonya, saya akan bongkar habis detail, akan saya jelaskan detail bagaimana cara mainnya ya. Jadi pertama, kenapa disebut penggemukan? Karena yang kita belanja adalah jenis kambing jantan, kemudian dibongkarnya Idul Adha. Jadi masa peliharanya itu hanya 2 bulan saja, atau 2 bulan lebih atau kurang sedikit. Nah itu teman-teman. Jadi rahasianya adalah kalau Idul Adha itu walaupun teman-teman belinya itu ketinggian 80 dan dijual di ketinggian 80, selama dipelihara tidak besar, tidak tambah besar, tidak menambah bobot, tidak tambah gemuk, otomatis dengan sendirinya akan berubah harganya. Karena yang merubah harga adalah momen Idul Adha itu sendiri. Jadi ini cocok sekali bagi peternak-peternak musiman. Peternak musiman itu adalah peternak yang hanya memelihara saat-saat momen Idul Adha saja atau Idul Kurban. Nah ini cocok sekali bagi teman-teman yang memiliki modal besar kemudian dibelanjakan dengan bibit yang sudah layak kurban. Seperti itu teman-teman. Sebagai contoh ilustrasi saja, nah, kambing seperti ini kalau di petani itu di sekitaran 2 juta ya, atau 2.100.000. Kemudian kambing ini kalau dibeli bakul atau belante atau pedagang yang keliling itu dari kandang ke kandang, ini nanti dijual di pasar di harga kurang lebih 2.500.000 ya. Di pasar dijual 2.500.000 kurang lebihnya. Nah, nanti saat Idul Kurban atau Idul Adha, dari harga 2.500.000 inilah nanti kambing yang ketinggian 80 lebih atau kurang sedikit, ini pasti di harga 3.500.000 ya. 3.500.000. Kalau di perkotaan di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, ketinggian 80 itu sudah mainnya 4 juta ya. Sudah main 4 juta. Bisa lagi up tergantung kebutuhan stok yang ada di wilayah masing-masing gitu teman-teman. Jadi kesempatan inilah yang harus kita ambil, yang harus kita manfaatkan. Jadi momen-momen seperti ini nggak perlu pelihara lama. Cukup pelihara 2 bulan saja, teman-teman bisa menghasilkan 1 juta rupiah per ekor dalam masa 2 bulan bongkar di Idul Adha. Nah, jadi untuk keuntungan ya peternak musiman ini atau peternak momen ini adalah 1 juta. Baik itu kecil ataupun besar. Mungkin kalau besar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Begitu teman-teman. Tapi untuk peternak musiman ini minimal mendapatkan keuntungan 1 juta per ekor selama pelihara 2 bulan ya. Nah, lalu apa kelemahan peternak musiman ini dan apa pula kelebihan peternak musiman?
Jadi buat kalian simak videonya sampai selesai, akan saya ulas. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kunjungi pula Facebook kami di Indra Palupi Channel juga ya. Jadi YouTube-nya juga sama, namanya Indra Palupi Channel, Facebook-nya juga sama, Indra Palupi Channel. Silakan kunjungi, banyak informasi pula di sana. Jadi teman-teman, untuk kelebihannya peternak musiman atau penggemukan musiman di Idul Adha ini adalah keunggulannya setiap jantan yang dipelihara pasti laku. Setiap jantan yang dipelihara pasti dapat untung ya. Kenapa? Karena di Idul Adha itu banyak orang muslim yang membutuhkan ya, kemudian seluruh peternak tidak siap dengan keadaan ini. Rata-rata yang siap adalah peternak-peternak penggemukan. Nah, untuk peternak lokal, peternak tradisional itu tidak ada persiapan. Nah, ini yang bisa kita baca. Peluang ini yang harus kita praktekkan. Nah, itu teman-teman, itulah keunggulannya. Harganya meningkat dengan sendirinya tanpa harus menjual mahal, otomatis sudah mahal dengan sendirinya karena inilah momennya. Itu tadi untuk keunggulannya. Lalu kelemahannya apa? Dan setiap usaha itu pasti ada kelemahannya teman-teman. Makanya kita harus bisa antisipasi kelemahan itu. Jalan keluarnya harus kita kuasai. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya bagi peternak musiman apabila tidak memiliki bos besar ya. Biasanya di H-3 itu sulit menjual untuk di pedesaan kalau tidak menemui pas hari pasaran. Nah, tapi ini bisa diatasi ya. Cara ngatasinya gimana? Cara ngatasinya harus mencari bos, harus buka lapak, harus punya lapak di perkotaan, minimal di keramaian ya, untuk di tingkat kabupaten. Gitu teman-teman. Nah, kemudian kekurangan yang lain atau kelemahan yang lain apa? Untuk jenis kambing kurban ini sendiri, karena ini rata-rata untuk Idul Adha itu untuk ibadah ya, untuk ibadah kurban. Jadi andaikan ada kecacatan dalam kambing kita, ini pasti akan disortir menjadi kambing afkir yang tidak masuk dalam kategori kurban. Gitu teman-teman. Makanya untuk jadi peternak musiman ini sebaiknya memilih bibitan yang bagus, yang unggul, yang benar-benar tidak cacat. Nah itu. Yang akan lebih menguntungkan lagi apabila kita memiliki lapak di perkotaan besar atau di ibu kota ya. Kalau saat ini mungkin di sekitar Jakarta ya, karena kita ketahui sendiri untuk Jakarta sendiri padat penduduk, tidak semua yang penduduknya itu adalah peternak. Jadi ini bisa kita manfaatkan, kebutuhan mereka kita penuhi dengan kita beternak musiman ini teman-teman. Nah, nanti selepas Idul Adha kita bisa kembali menjadi peternak biasa, breeding atau penggemukan dari awal ya, pembesaran ya. Jadi mungkin teman-teman itu dulu ya informasi yang bisa saya suguhkan. Mungkin ada sedikit kekurangan atau kekeliruan kami dalam memberikan motivasi. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya itu nih ke belakang. Itu nih belakang. Jumbo ya. Jumbo full super gemuk.
gue kok kan. Gue diurusi, diurusi. Plastiknya mana dia? Kayak takut juga odus ke juga odus mana? Karo kalingan juga odus kan sih. Ayo kamu. Terakhir nih pada kecil. Oke, harus juga odus kita. Iya.